Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dawam Suprayogi SPD MSc. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Aristianingsih dengan NIM F1S1220004 selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Dan rekan saya Feby Lutfianita dengan NIM F1S1222021. Ada Asirman Jaya dengan NIM F1S1222119 dan Rizky Monika dengan NIM F1S1222185 dan Farul Uron dengan NIM F1S1222188. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Rizky Monika kepada saudari, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hoax. Jadi, hoax adalah informasi palsu yang disebarkan dengan tujuan untuk menipu atau mengelabui orang lain. Biasanya, hoax disebut agar terlihat seperti berita nyata atau fakta yang sah. Seringkali dengan menggunakan judul sensasional, memanfaatkan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan. Penyebaran hoaks bisa berdampak negatif, seperti menimbulkan kebingungan, memicu kepanikan, atau menyebarkan kebencian dan perpecahan di masyarakat. Lalu latar belakang dari kami yaitu penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial memperkuat konten sensasional dan menyesatkan, menekankan perlunya verifikasi fakta ketat, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi media, dan platform teknologi untuk melawan informasi palsu untuk memperkuat stabilitas sosial di era digital. Kembali ke moderator. Baiklah, untuk materi yang kedua akan disampaikan kepada Farul Uron. Kepada saudara, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil. Yang pertama yaitu Ibu Kota Nusantara atau IKN batal menjadi ibu kota negara Indonesia. Beredarnya sebuah video di platform TikTok pada 18 Mei 2004 yang menyatakan bahwa ibu kota Nusantara batal menjadi ibu kota negara Indonesia telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Namun, berita tersebut dipastikan hoaks atau tidak benar faktanya. Informasi yang beredar ini telah diverifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang menyatakan bahwa berita tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Ibu kota Nusantara telah resmi ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Undang-undang ini disahkan dan mulai berlaku pada 15 Februari 2022 yang menjadikan Nusantara sebagai pengganti Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Selain itu, pengesahan ini juga telah diumumkan melalui situs resmi ibu kota negara. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota adalah bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di luar Jawa. Pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan gedung pemerintah, melainkan juga pemindahan peradaban, ujar Presiden Jokowi dalam salah satu pidatonya. Adapun dampak negatif dari berita hoaks ini, yaitu pertama menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap informasi resmi dan kredibilitas pemerintah. Lalu yang kedua, hoaks tersebut memicu kegaduhan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat sehingga mengganggu stabilitas sosial dan keamanan di daerah IKN serta berpotensi mempengaruhi keputusan masyarakat
Terakhir, penyebaran hoaks dapat menghambat investasi dan minat masyarakat untuk pindah ke IKN yang berdampak negatif pada kemajuan ekonomi. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Fetbi Lufianita kepada saudari, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Untuk studi kasus yang kedua itu mengenai berita Presiden Iran Ebrahim Raisi selamat dari kecelakaan helikopter. Nah, jadi penyebaran hoaks mengenai kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan sejumlah pejabat lainnya menimbulkan dampak yang negatif yang sangat serius bagi masyarakat. Untuk dampaknya itu yang pertama, secara sosial hoaks ini membingungkan masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap sumber informasi yang sah, meningkatkan rasa ketidakpastian dan ketidakamanan yang pada akhirnya dapat merusak kohesi sosial. Untuk dampak yang kedua, dalam konteks politik, hoaks dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi opini publik yang dapat mempengaruhi dinamika politik negara. Dan selanjutnya itu ada dampak dari segi etika informasi. Penyebaran hoaks dengan menggunakan foto dan tidak relevan secara tidak etis dapat merusak reputasi media dan individu terlibat dalam penyebaran hoaks tersebut. Dalam berita ini disebarkan berita hoaks bahwa di situ ada seseorang yang memposting atau mengunggah pada Telegram bahwasanya di situ terdapat foto kecelakaan helikopter dan di situ ada Presiden Iran Ibrahim yang selamat atau keluar dari helikopter. Padahal berita tersebut merupakan foto dari presiden dan pejabat lainnya dari dalam keadaan pas dampak dari pas dari banjir. Jadi bukan dari kecelakaan helikopter. Untuk dampak yang keempat yaitu pendidikan dan literasi media menjadi penting dalam melawan penyebaran hoaks dengan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan memverifikasi sumber informasi seperti mempercayai atau menyebarkannya. Selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Asir Manjaya kepada saudara, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutkan mengenai studi kasus yang kami angkat dengan tema hoax ini. Nah, pada studi kasus ketiga yaitu hoax mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2020 silam, terdapat sebuah undang-undang yang sangat kontroversial, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, di mana undang-undang ini menimbulkan kebingungan dan juga ketidakpastian di kalangan masyarakat. Nah, undang-undang ini menurut data dari Kominfo itu ada sekitar 42 isu yang beredar di masyarakat mengenai hoax adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, klaim isu tersebut adalah penghapusan hak cuti kerja, penghilangan pesangon, dan juga PHK massal tanpa kompensasi. Menurut data dari Kominfo, untuk semua isu tersebut tersebar melalui sosial media, contohnya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, maupun TikTok. Nah, ini semua menyebar tanpa adanya verifikasi. Nah, ada dua kelompok yang menjadi penyebar hoax ini, yaitu yang pertama individu yang tidak terinformasi dengan baik, dan yang kedua yaitu oknum yang sengaja menyebarkan disinformasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi ataupun dengan tujuan politik. Nah, misalnya kalau kita kulik secara mendalam menggunakan teori yang mendasari penyebaran hoax ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah teori disinformasi, di mana teori ini mengatakan bahwa informasi yang disebarluaskan itu sengaja dimanipulasi ataupun menyesatkan. Kemudian ada teori media sosial ini terbagi menjadi dua.
echo chambers. Nah, teori viralitas itu menjelaskan bagaimana informasi menyebar dan menjadi viral di media sosial. Nah, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap viralnya suatu konten, misalnya relevansi. Ketika kita mengklik suatu konten dan menurut kita relevan dengan diri kita, maka otomatis kita akan menyebarkan konten tersebut. Nah, karena kita melakukan penyebaran tersebut, maka konten tersebut berpotensi untuk menjadi viral. Selanjutnya adalah echo chambers. Nah, echo chambers ini adalah ruang online di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinan ataupun opini mereka. Jadi kalau misalnya kita sudah mengklik suatu konten, like suatu konten tersebut, maka otomatis konten yang mirip ataupun yang serupa dengan konten itu akan muncul kembali. Nah, inilah yang menjadi mengapa Undang-Undang Cipta Kerja itu menyebar luas hoaks mengenai Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, apa yang terjadi dari adanya penyebaran hoax ini? Yang pertama adalah kerusakan karakter masyarakat, ya, di mana kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan juga institusi. Nah, ketika dikulik secara kewarganegaraan, hal ini merusak rasa cinta kita kepada bangsa negara kita sendiri. Kemudian meningkatkan skeptisisme dan ketidakpercayaan masyarakat. Kemudian ini juga akan berdampak pada ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat hoax tentang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut bersebaran, banyak sekali terjadi demo. Nah, dari demo tersebut mengakibatkan banyak sekali kerusakan, dan hal ini memicu kerugian ekonomi. Selanjutnya adalah perpecahan sosial. Nah, adanya dua konflik antara yang tidak setuju dan yang setuju terhadap isu tersebut menjadi konflik di antara masyarakat dan juga menghambat upaya pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan serta menurunnya legitimasi pemerintah di mata rakyat. Nah, selanjutnya, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran hoax ini? Baik, untuk menghindari atau menanggulangi berita hoax, maka kita dapat melakukan dua cara pendekatan, yaitu yang pertama peningkatan literasi digital. Peningkatan literasi digital dan edukasi publik diperlukan secara masif karena untuk memerangi hoax yang dapat menyebabkan adanya kericuhan di masyarakat. Nah, ada berbagai cara untuk meningkatkan literasi digital. Yang pertama dengan edukasi publik. Dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax dan pentingnya mencari informasi yang dari sumber terpercaya. Selanjutnya adalah pelatihan literasi digital. Pelatihan ini dapat diberikan dengan fokus pada pengembangan kemampuan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyebarkan informasi yang benar secara online maupun offline. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat perlu diberdayakan untuk menjadi agen literasi digital. Kemudian selanjutnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoax perlu dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran informasi yang salah. Di Indonesia sendiri, sudah diberlakukan undang-undang mengenai penyebaran hoax ini. Contohnya pada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Adapun perbuatan yang menyebarkan informasi dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Nah, hal ini sudah dibuktikan pada adanya penangkapan dari pelaku penyebar hoax di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di mana motif dari pelaku itu sendiri adalah karena tidak memiliki pekerjaan. Nah, akibat dari perbuatan tersebut, inisial FE yang menjadi pelaku penyebaran hoax tersebut dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman saya sudah menjelaskan materi pada kali ini. Jadi, dapat disimpulkan
Hoaks dan disinformasi melalui media sosial berdampak signifikan terhadap masyarakat dan stabilitas sosial. Kasus-kasus seperti pembatalan Ibu Kota Nusantara dan kematian Presiden Iran menunjukkan bagaimana proses palsu merusak kepercayaan publik, memicu keresahan, dan menghambat pembangunan ekonomi. Peningkatan literasi digital dan verifikasi informasi diperlukan serta kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform teknologi untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks harus tegas untuk membangun kepercayaan publik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.